Jangan lupa subscribe dan tombol lonceng ya. Oke, kembali lagi bersama saya Ifami Official. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial untuk menghubungkan Mikrotik di VirtualBox ke Windows atau sistem operasi yang kita gunakan. Oke, langsung aja ya, kita buka VirtualBox. Kita buka VirtualBox yang sudah kita install. Oke, nah di sini saya sudah melakukan instalasi Mikrotik yang sudah saya upload di video sebelumnya. Kemudian ini kita jalankan ya. Kita jalankan. Oke, nah di sini kita masukkan admin, kemudian passwordnya dikosongkan saja ya. Nah di sini kita yang pertama kita cek dulu interface yang sudah kita gunakan ya, yang sudah kita aktifkan, interface print. Nah sebelumnya itu kalau misalnya di Mikrotik, ketika kita misalnya mengetik suatu perintah, nah dia dasarnya itu adalah warna merah. Apabila sudah berubah warna, misalnya tadi kita tekan I kemudian N, setelah berubah warnanya, nah kita bisa tekan tab ya, atau tabulasi di keyboard. Nah itu akan otomatis. Kemudian seperti ini lagi, P, R, udah berubah warnanya, kita tekan tab. Oke, nah kalau misalnya kita ingin menampilkan sesuatu ya di Mikrotik berbasis CLI atau command line interface, kita tinggal ketikkan perintah print. Oke, ini kita akan coba lihat apa yang nama dari interface kita. Oke, namanya adalah header 1. Nah ini bisa kita ganti ya, kita ganti dengan cara interface set name. Nah kita masukkan misalnya namanya lokal ya, misalnya interface set name header berapa, atau misalnya number aja langsung ya, nomor berapa ini di sini. Nomornya itu dilihat dari yang di bawah hashtag ya, di situ hashtag, kemudian sampingnya name. Nah di situ adalah 0 ya, nomor 0. Kemudian kita enter. Nah kita cek lagi. Nah kalau misalnya kita malas atau misalnya tidak mau misalnya mengetik lagi ya, kita tinggal tekan tanda panah di atas saja. Nah seperti ini gitu ya. Nah kita lihat interface print tadi, kita enter. Nah jadi namanya tadi sudah berubah. Nah sebelumnya ini untuk passwordnya tadi itu bisa kita ganti ya. Tadi kan passwordnya masih kosong ya, belum ada. Caranya kita ketik di sini password, karena password ini adalah ya yang sangat penting di administrator ya, apalagi ya, berbaur dengan jaringan. Ini kita ketik password, kemudian kita enter saja. Nah all passwordnya kan tidak ada ya, kita enter aja langsung. Kemudian kita masukkan password barunya. Misalnya di sini saya buat 1 ya, saya enter lagi, saya passwordnya sama, saya buat lagi 1. Oke, nah kita akan uji password yang sudah kita buat ya dengan cara sistem reboot ya. Oke, sistem reboot biar kita tes password yang baru kita buat. Nah apabila kalian adalah bekerja sebagai administrator jaringan atau misalnya belajar di sekolah tentang jaringan, nah itu perlu kalian pahami ya, bahwasanya password itu sangat dibutuhkan. Supaya apa? Supaya tidak bebas semua orang masuk ke sistem kita. Nah di sini untuk keamanan Mikrotik tersebut ya, Mikrotik ini passwordnya itu dibuat warna hitam supaya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jadi kan kalau misalnya di misalnya kita lihat di Windows ya, kalau misalnya masukkan password kan ada itu misalnya apakah dia simbol bintang, apakah simbol titik kan gitu ya. Nah tapi kalau di sini warnanya dibuat warna hitam supaya tidak kelihatan sama sekali.
Oke, misalnya di sini admin, saya enter. Nah, ketika saya tekan 1, tidak ada muncul apa-apa. Ya, padahal sudah terketik di situ. Ya. Jadi kalau misalnya orang biasa ingin coba-coba, dia nggak bisa karena dilihat tidak kelihatan sama sekali apa yang diketik dia gitu. Oke, ini tinggal kita enter. Nah, sudah masuk ya. Oke, kalau sudah seperti itu, sebenarnya di sini di Mikrotik ini bisa kita konfigurasi secara CLI. Cuman pada pertemuan atau video kali ini kita akan konfigurasi Mikrotik itu nantinya melalui Winbox. Oke, kita akan coba cek lagi IP address ya. IP address print. Nah, di sini sudah ada IP address-nya. Kalau kita baru instalasi, itu sebenarnya belum ada. Ya, ini tadi karena sudah sempat saya buat IP-nya. Oke, sekarang saya hapus dulu deh. Saya hapus dulu. IP address remove number. Oke, kita lihat di situ sama seperti interface tadi ya. Di situ number 0. Oke, sekarang saya cek lagi IP address print. IP-nya sudah hilang. Oke. Nah, sekarang kita akan coba buat IP-nya ya. IP address address. Oke, itu ya. IP address address. Masukkan IP-nya. Misalnya seperti ini. Kemudian size 24 itu adalah kelas C. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Kemudian interface-nya interface berapa? Nah, kita lihat. Tadi kan sudah muncul ya yang sudah kita ganti. Ya, tadi dari header 1 jadi lokal. Nah, jadi di sini ya. Untuk pengetikan interface-nya itu harus sesuai dengan huruf ya. Kalau misalnya dia kapital ya kapital, kalau kecil ya kecil gitu. Lokal ya harus berubah warna ya. Kalau misalnya kita ketik lokal dia warna putih, berarti tidak ada gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ketik L aja, dia sudah langsung ganti warna. Oke, kita enter. Nah, kalau tidak ada muncul apa-apa, berarti ada sesuatu. Berarti ada sesuatu yang salah. Oke, nah kita akan cek IP address print. Nah, sekarang ini kita tutup dulu ya. Kalau misalnya pointer kita tidak muncul, ya kita tekan kontrol sebelah kanan atau CTRL sebelah kanan. Nah, ini baru muncul ya. Nah, kemudian kita minimizekan dulu. Nah, kita minimizekan. Kemudian sekarang kita cek di network kita ya, network sharing center. Kemudian kita beralih ke menu change adapter setting. Kemudian di sini ada VirtualBox host only adapter, network. Nah, ini kalau misalnya kita belum instalasi VirtualBox, ini tidak ada ya. Ini tidak ada. Ketika kita sudah install VirtualBox, barulah ini muncul. Nah, kemudian di sini kita akan konfigurasi IP dengan network yang sama, tetapi IP yang berbeda dengan Mikrotik kita ya. Jadi tadi di Mikrotik 200.111, berarti di sini harus kita buat 200.112. Oke, untuk masalah IP nanti kamu boleh lihat di video-video sebelumnya ya. Nah, di sini kita buat IP oke 22 ya. Kita tekan tab otomatis, kemudian kita oke kan. Nah, kemudian kita close. Nah, sekarang kita tinggal uji koneksi ya, dengan cara klik start, kemudian ketik run. Ini ya, itu juga bisa, atau dengan tekan Windows plus R juga bisa. Kemudian kita masukkan IP tujuan kita ya, ping berarti IP Mikrotik, karena kita kan di Windows ya, sistem operasi kita Windows, kita mau menguji koneksi ke Mikrotik tadi. Oke, kalau sudah replay berarti sudah berhasil. Biasanya kalau misalnya kita
melakukan instalasi mikrotik di awal itu harus disetting dulu ya. Mikrotiknya jangan lupa disetting networknya harus diarahkan ke virtual host only adapter ya. Network, sabar ya, ini kita tunggu sebentar. Nah, di adapter 0 ini kita di sini harus memilih host only adapter ya. Biasanya kalau belum dipilih, dia bawa atau defaultnya itu adalah NAT. Nah, seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau misalnya ini NAT, maka di sini akan misalnya kita oke-kan ya. Kemudian kita uji lagi koneksinya tadi. 10.1 kita oke-kan. Nah, di sini tidak akan terkoneksi ke mikrotik ya. Destination host unreachable. Oke, berarti tidak ada tujuannya, tidak diizinkan atau tidak ditemukan ya, pastinya kita tidak bisa terhubung ke mikrotik. Nah, oleh karena itu di pengaturannya tadi kita harus ganti networknya menjadi virtual adapter. Oke. Kemudian kalau misalnya kita sedang on atau misalnya sistem kita sedang on di VirtualBox, kita tidak bisa mengubah yang lain ya. Misalnya kita nambah jaringan, itu tidak bisa. Kita harus power off kan dulu sistem kita, baru kita bisa mengubah yang ada di pengaturan ini. Oke, ini kita tunggu dulu. Oke, ini tadi kita ganti ya, host only adapter. Ini yang kita okekan ya. Nah, di sini kita uji lagi koneksinya. Nah, ini sudah berhasil ya. Kemudian kalau sudah berhasil, kita tinggal buka browser kita ya. Tinggal buka browser, kemudian kita masukkan IP dari mikrotik kita ya. Nah, ini dia minta password, kita masukkan passwordnya tadi. Oke, nah kalau misalnya kita sudah bisa masuk kemari, sebenarnya di sini pun bisa semua kita konfigurasi ya. Cuma saya sarankan kita konfigurasi melalui Winbox ya. Kita download dulu Winboxnya. Oke, kemudian kita jalankan ya. Kita jalankan Winboxnya. Kemudian di sini kita akan coba cari IP dari mikrotik kita. Nah, di sini tadi kita bisa memilih apakah kita dari IP atau dari MAC address juga sama aja ya. Yang ini atau yang ini juga boleh. Kita tinggal pilih misalnya dari MAC address boleh, dari IP ini juga boleh. Kemudian jangan lupa kita masukkan passwordnya tadi, kemudian kita pilih connect. Ini sudah berhasil ya, kita sudah bisa masuk ke Winbox. Nah, itulah cara bagaimana menghubungkan dari VirtualBox ke sistem operasi kita. Oke, demikian video untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Good job IT support.